Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky di Akademi atau Rizky Ridho atau Rizky DA akhirnya menimang anak pertamanya. Dan ini semua dialami dengan satu keajaiban luar biasa. Lahir di hari pertama puasa, diberikan nama Ramadan juga di anaknya, dan akhirnya lahir dengan selamat walaupun sang ibu Nadia ini dalam kondisi terjangkit COVID-19. Ini adalah sebuah mukjizat. Saya ucapkan saya ucapkan selamat terima kasih atas kehadiran dan kelahiran anak pertama yang sehat, dan semoga ini menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya. Nah, kita sekarang akan bahas. Jadi kemarin itu ada polemik, ini anaknya atau bukan, tes DNA dan segala macam, pisah, lepas cincin dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada apa sih? Apa ini settingan? Apa ini jangan-jangan adalah sebuah dunia hiburan gitu loh? Apalagi Rizky nggak jadi nikah sama Lesti, Lestinya melejit, dan dia mungkin berpikir jangan-jangan kalau dengan cara ini at least orang akan masih ingat dia. Tapi itu hanya sebuah teori, dan teori ini juga nggak bertanggung jawab. Saya pikir kita lihat saja kartunya, sebenarnya apa sih yang terjadi, dan siapa kira-kira bapak dari anaknya Nadia ini. Oke, langsung kita akan lihat. Jadi kalau saya pikir, terlepas dari siapapun bapaknya atau ayah kandungnya, ini Rizky bilang kalau dia sudah siap untuk menjadi ayah sepenuhnya dari anak Nadia. Artinya, ya Nadia ini tetap istrinya, anak itu dianggap anaknya, dan terus kemudian ya hidup happily ever after. Tapi apakah betul ini anaknya atau bukan? Kita akan lihat kartu saya berikutnya. Tapi yang pasti, ini ada sesuatu yang memang disembunyikan, sesuatu yang nggak ditunjukkan dengan gamblang gitu. Sejak awal nikah, terus kemudian mereka pisah dan sebagainya. Ini seperti ada sesuatu yang ditunjukin, tapi banyak yang ditutupin. Nah, akan lebih mudah untuk kita tahu ini sebenarnya apa saat segala sesuatu itu sebenarnya udah dibuka aja, atau kalau nggak ditutupin aja. Tapi itu kayak kita ini dibuat riddle. Kemarin katanya gitu, sekarang katanya begini, dan kita dibuat bertanya-tanya. Jadi kalau saya pikir, jangan langsung percaya dengan apa yang kalian lihat, dan percayalah apa yang kalian rasakan. Dan saat kita melihat dia menimang anaknya dengan semua hal ini tadi, maka sebenarnya, kita akan lihat bahwa ini kayaknya Rizky itu kemarin itu terlalu banyak mendengarkan bisikan orang lain. Ini satu hal yang sangat dianggap wajar karena, berikutnya saya akan katakan nanti. Tapi saya pikir dia ini, selama kemarin itu sampai dia akhirnya melakukan hal-hal itu tadi, itulah karena dia terlalu banyak mendengarkan bisikan orang-orang di sekitarnya. Dan saya pikir akhirnya apa yang menjadi bisikan nuraninya ini tertutupi. Dan ini tidak bisa disalahkan karena kita tidak bisa melepaskan karir dia sebagai seorang penyanyi entertainer dan sebagai seorang calon ayah dan suami dari istri yang baru ditemui, baru saja kenal, dan terus kemudian dinikahi. Jadi kalau saya pikir ini adalah terjadi karena dia terlalu banyak mendengarkan masukan dari orang lain. Masukannya bukan jelek ya, tapi dia menerjemahkan ini dengan melakukan tindakan yang negatif. Ninggalin, melepaskan cincin, dan terus kemudian itu tadi, berusaha untuk melakukan tes DNA. Tapi apakah betul itu semua? Karena memang setelah kita melihat, makanya saya bilang segala sesuatu harus dilihat dari konteks. Saat dia menikah, setelah melalui proses ta'aruf yang juga berjalan dengan sangat singkat, ternyata kakaknya Iki ini ada dua nih, Ridho dan Iki. Tuan Ridho, betul ya? Jadi ada satu lagi, Ridho, terus Rizky. Jadi kalau saya pikir ini terjadi karena juga dua orang ini kan awalnya nggak setuju. Bukan nggak setuju dengan wanitanya, tapi prosesnya ini terlalu cepat. Ini bukan Iki banget nih. Kenal nikah, terus akhirnya hamil. Ini kayaknya bukan dia banget. Dan sempat ditentang, tapi akhirnya dijalani juga. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang pilihan hidup. Tapi apakah pilihan ini salah atau tidak? Nah, ini semua terjadi dengan sangat cepat. Sangat-sangat cepat. Sehingga membuat orang-orang di sekitar ini ragu. Nah, kita harus tahu bahwa pernikahan adalah tentang dua keluarga yang disatukan. Saat menikah, Rizky ini menikah, orang-orang yang ragu ini tadi terus kemudian bertanya-tanya tentang banyak hal, ngobrol. Akhirnya Rizky yang dengan semua pemikirannya ini berpikir bahwa jangan-jangan ketakutan itu termanifestasi menjadi sebuah kebingungan, dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang nggak pernah dibayangkan bahkan oleh dirinya sendiri. Yang saya lihat sebenarnya adalah kesalahpahaman, dan ini semua terjadi dengan sangat-sangat cepat.
Dan saya pikir akhirnya dia melakukan itu pun itu adalah sesuatu yang akhirnya dia sesali. Terlanjur ngomong kalau akan tes DNA, terlanjur ngomong banyak hal yang akhirnya menjadi satu hal yang jadi polemik dan jadi pembahasan secara nasional. Karena nggak pernah nyangka juga kalau terus kemudian Lesti akan bisa sebesar itu, sehingga apapun ini omongannya pasti akan tentang si Rizky juga. Apalagi mereka menikah, ketemunya ya pernikahan itu tadi. Nah, ini ada sesuatu yang juga menarik, sehingga kalau saya bilang di sini mendingan sekarang ini fokusnya kepada si bayi ini dan ibunya. Karena bayi dan ibunya ini dalam kondisi yang yaitu tadi, ibunya kena COVID, akhirnya harus dipisahkan, bayinya juga artinya nggak bisa dapet ASI. Ini sesuatu yang sangat-sangat prihatin banget, karena harusnya memang ini semua terjadi dengan senatural itu, tapi harusnya ini tadi. Makanya Rizky fokus saja ke sini, karena mendapatkan anak itu adalah sesuatu yang merubah pria, sesuatu yang orang menyangka kalau cowok itu sunat itu merubah, bukan. Punya anak itu merubah seorang laki-laki. Dia harus sadar bahwa dirinya bukan seorang anak kecil lagi, bukan seorang anak laki-laki lagi, tapi sepenuhnya menjadi seorang pria yang harus bertanggung jawab. Artinya semua ucapan, semua tindakan itu akan berafiliasi kepada keturunannya. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang harus difikirkan ke depannya. Dan kalau dilihat lagi, sudahlah, ini sudah selesai. Dan harusnya kita semua tahu bahwa ya bapaknya adalah ya Rizky ini tadi. Ya bapak kandungnya ya Rizky ini tadi. Bahwa apapun yang kemarin ditakutkan terjadi dan semuanya, ini adalah sebuah kewajaran. Tapi apa yang dilakukan ini yang nggak wajar. Dan untuk kalian semua juga seperti itu. Ketakutan itu wajar. Apapun yang kita risaukan itu wajar. Tapi tindakan kita harus memerlukan pemikiran yang sangat panjang, sampai akhirnya kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang akan kita sesali di kemudian hari. Mungkin seperti Rizky ini tadi. Untuk kalian semua juga, makanya saya di sini akan bisa bantu. Kalau kalian mikirin sesuatu, ketakutan terhadap sesuatu, tapi bingung mau melakukan apapun, telepon nomor di bawah ini, saya akan bantu. Saya nggak hanya baca artis-artis saja. Dan kembali lagi di sini, saya pikir ini semua harusnya sudah selesai. Dan kalau saya pikir lagi, anaknya ini nanti akan merekatkan hubungan kedua orang tuanya. Sesuatu yang saya melihat di sini, pernikahan Rizky dan Nadia ini, walaupun saya bilang ini kalau dibilang jodoh ya, mungkin secara manusia kita nggak akan percaya sesuatu yang cepat sekali ini akan jodoh. Tapi lihat, banyak sekali hal yang positif yang terjadi di situ. Saat terus kemudian Lesti datang ke situ, terus kemudian akhirnya diundang ke acaranya Mas Tukul, kemudian mendapatkan semua yang nggak pernah dia pikirkan untuk didapatkan. Artinya ini tuh bawa hoki. Dan dengan ini semua, saya pikir di pernikahan yang direkatkan ini, anak ini pun juga artinya akan bawa hoki. Bawa hoki nggak cuman kepada dirinya sendiri dan keluarga, tapi kepada karir Rizky juga. Saya pikir kalau dia saat ini bisa menanggulangi ini, satu hembusan berita negatif ini, dan dirubah menjadi hal yang positif, saya melihat ini akan jadi sebuah titik tolak karir yang juga akan menjadi luar biasa. Dan karir Rizky akan menjadi lebih baik saat anaknya ini nanti akan hadir dan memberikan warna terhadap keluarga mereka berdua. Dan gak usah tunggu lama, kayaknya tahun depan adiknya ini akan mulai hadir di kandungan. Dan saya pikir adik perempuan nanti akan muncul menemani, dan ini akan merekatkan hubungan keluarga ini tadi semakin baik lagi, dan hoki yang semakin banyak lagi. Dan untuk kalian semua yang ingin menikah, segeralah menikah, punya anak dan semuanya. Karena disitulah letak kebahagiaan yang sungguhnya. Dari hoki itu tadi akan berimbas kepada pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton konten ini. Kembali lagi di sini, kita tidak ingin berpolemik terlalu panjang. Dan ya, tes DNA kalau mau dilakukan silakan, tapi saya sih melihat bahwa ya bapaknya adalah Rizky ini tadi. Dan saya pikir kalian pun setuju, lihat wajahnya juga mirip. Dan semoga ini menjadi satu hal positif yang akan memulai banyak hal positif lagi ke belakangnya. Dan ingat, di Ramadan ini sebaiknya semua pikiran positif selalu menyertai kita, karena apapun itu semua awalnya ada di pikiran kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.